Episode 9, Perjanjian. Nyonya Umi meminta orang-orang kepercayaan untuk menyiapkan acara pernikahan Herdi dan Mela. Pernikahan dilakukan dengan meriah, bahkan akan menjadi pernikahan termewah di kampung itu. Mela tengah berada di rumahnya sedang berdiam diri di kamar karena tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Hari pernikahan pun datang, semua warga desa dan luar desa tersebut diundang, acara akad nikah akan dimulai. Herdi sudah tampan dengan setelan baju pengantin, begitupun Mela yang sudah cantik dengan baju kebaya putih dan siger yang makin memperagun penampilannya. Herdi menjabat tangan Pak Salim, dan dalam satu kali tarikan nafas Herdi berhasil mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Kini Mela dibimbing Bu Siska dan Bu Nur menemui Herdi, semua orang kagum akan kecantikan Mela, bahkan Herdi juga tak menyangka bahwa gadis urakan itu bisa terlihat cantik. Herdi dan Mela melakukan acara resepsi, mereka diberi ucapan selamat oleh semua orang. Hari pertama selesai, malam hari di rumah Bu Siska. Mela sedang berada di kamar Nyonya Umi bersama Siska, Mia, Dot dan Rio. Mia, Rio, sekarang Melati adalah ibu sambung kalian, jadi kalian harus menghormatinya, kata Nyonya Umi. Tapi Oma, dia bahkan terlalu muda, bantah Mia, tapi kalian harus panggil dia Mami, kata Bu Siska. Gak mau, kata Mia dan Rio bersamaan, kalian jangan seperti ini, dia sekarang istri dari papa kalian, kata Nyonya Umi. Mia dan Rio terus membantah, akhirnya Mela yang sudah pusing pun buka suara. Nyonya, Cicik, tak masalah mereka tidak ingin memanggil Mami, mereka bisa memanggil Mbak atau Kakak, kata Mela. Kenapa, kamu bukan pengasuh mereka, kata Bu Siska. Cicik, biarkan mereka memanggil jika mereka sudah siap, kata Mela. Baiklah, Mami, kalian sudah bicara, dan mulai hari ini kamu memanggilku Mama, seperti Herdi dan juga Siska, terang Nyonya Umi. Mia dan Rio hanya memandangi Mela, mereka sebenarnya sedikit menyukai Mela karena pernah menolong mereka. Tapi mereka takut kalau itu hanya sandiwara, semua sudah pergi ke kamar masing-masing. Bu Siska mengantar Mela ke kamar Herdi, di sana Herdi tengah mengerjakan pekerjaannya. Saat Mela masuk, Herdi memandangnya sekilas dan melanjutkan pekerjaannya. Mela yang takut akhirnya mengambil bantal dan tidur di sofa. Saat Mela mengambil bantal, Herdi pun membuka suaranya. Aku menikahi Mela demi ibu dan ketiga anakku, dan jangan harapkan cinta dariku karena aku sangat mencintai Septi, jelas Herdi. Iya Tuan, aku tahu, aku tak akan menuntut apapun dari Anda, kata Mela. Baiklah kalau kau mengerti, kata Herdi melanjutkan pekerjaannya. Mela membaringkan tubuhnya di sofa dan kemudian tidur. Pukul 2 dini hari Mela terbangun karena mendengar tangisan dari Kenzo. Mela keluar kamar dan mendapati Bu Siska dan Nyonya Umi sedang mencoba menenangkan Kenzo. Biar sama saya saja Ma, Kenzo-nya, kata Mela mengendong Kenzo. Berangsur tangisan Kenzo berhenti. Mela memberikan susu dan kemudian menimangnya. Tak lama Kenzo tertidur. Sini Mel, biar tidur sama saya, kata Bu Siska. Tidak apa-apa Cik, biar Kenzo sama saya, tapi kamarnya di mana? Tanya Mela. Oh, di sebelah kamar kalian, itu kamar Kenzo, jelas Nyonya Umi. Baiklah, biar saya yang menemani Kenzo, kalian lanjut tidurnya, karena sekarang dia tanggung jawabku, kata Mela. Nyonya Umi mencium kening Mela sebelum pergi, sedang Siska memeluk sekilas, tanpa disadari Rio melihat semua itu. Rio sebenarnya menerima Mela sebagai ibu sambungnya, tapi dia hanya gengsi untuk berbicara. Mela menidurkan Kenzo di ranjang karena Mela tidur di sampingnya. Bayi 8 bulan itu sangat lucu dengan pipi gembul dan kulit yang putih. Mela senang sekarang dia menjadi seorang ibu bagi 3 anak meski suaminya tak menginginkannya. Tapi perjuangan Mela untuk merebut hati 2 anak sambungnya baru dimulai. Sekarang Mela tidur bersama dengan Kenzo, di rumah Juragan Basuki Agung tengah mengamuk, menghancurkan semua barang karena Mela sudah menikah. Dan dia gagal menjadikan Mela miliknya. Bu Maya sedih melihat putranya tapi juga tak ingin si gadis miskin itu menjadi menantunya. Agung, cukup apa kau ingin menghancurkan rumah ini, kata Basuki. Bang, cukup, masih banyak gadis yang lebih cantik dari Mela, kata Farid menenangkan sang kakak. Cukup Agung, ibu bisa mencarikan gadis yang lebih daripada si Melati itu, kata Bu Maya. Agung tak menggubrisnya, di tetap menghancurkan barang-barang.
Plak, tamparan keras dari Juragan Basuki berhasil menghentikan Agung yang seperti orang kesetanan. Agung hanya menangis mengingat pernikahan Mela dan juga Herdi, seharusnya yang jadi pengantin pria adalah dirinya. Basuki meminta para pembantu membersihkan rumahnya. Di rumah Pak Salim kedatangan pengacara Nyonya Umi yang menyerahkan sertifikat kebun sayur 1 hektar dan juga 1 hektar sawah untuk Pak Salim. Serta sertifikat tanah dan rumah untuk Pak Salim, Nyonya Umi benar-benar memberikan apa yang beliau ucapkan. Sekarang Pak Salim termasuk orang berada di desa itu. Pak Salim memenuhi janjinya menikahkan Mela dengan orang yang lebih kaya dari keluarga Juragan Basuki.